Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Islam menuntut manusia agar berubah menjadi lebih baik, dari kafir menjadi muslim, dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi mukmin yang taat. Allah berfirman, "Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ta'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran dan masuk Islam, maka Allah mengampuni kesalahan mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali kepada kekafiran, maka berlaku sunnah sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang sebelum mereka, yakni akan disiksa disebabkan karena kekafiran mereka. Kemudian dari muslim menjadi mukmin, karena ini bukan bersifat otomatis. Karena itu Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi orang-orang Arab Badui itu mengatakan kepada Nabi, aku telah beriman. Maka Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Janganlah, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman tetapi baru berislam. Nah, jadi mesti harus ada upaya meningkatkan kemusliman tadi menjadi orang-orang beriman. Kemudian dari mukmin menjadi mukmin yang taat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi orang mukmin diseru agar kemudian dia berada dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketaatan yang sebenar-benarnya. Nah, hal ini menuntut adanya perubahan dan tidak mungkin hal itu kecuali manusia mengupayakannya. Sebagaimana Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga dia mengubah apa yang ada pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkan perubahan di tengah-tengah masyarakat dengan langkah zahir. Jadi taghir ini merupakan terminologi yang terdapat dalam Al-Quran yang berasal dari kata ghayyara yughayyiru taghyiran, yakni merubah, mengganti. Tapi Ibnu Faris kemudian memberikan dua pemaknaan. Yang pertama itu adalah salahun, perbaikan, islah, reformasi, kemudian manfaat atau kegunaan. Kemudian makna yang kedua itu adalah ikhtilafu ala syai'aini, yaitu perbedaan dua kondisi. Nah, jadi inilah taghir yang sebenarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh langkah taghir oleh sebab dia menghadapi masyarakat kafir Quraisy, sementara beliau membawa Islam, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW melakukan langkah-langkah yang tertera di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Tapi pada intinya beliau melakukan dua faktor perubahan, yakni melakukan aktivitas rekrutmen, mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam sehingga membangun kekuatan dakwah. Lalu kemudian beliau juga pada waktunya diperintah untuk menyampaikan opini di tengah-tengah masyarakat, untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, secara luas ke masyarakat, ya, untuk membangun opini umum di tengah-tengah masyarakat. Maka langkah inilah yang kemudian dilakukan hingga kemudian mengantarkan terbentuknya kekuatan politik, serta kemudian terbentuknya terbentuknya kekuatan politik yang kemudian mengantarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai kondisi istilamul hukmi ketika anugerah datang dari Madinah, yakni mereka masuk Islam. Lalu berikutnya terjadi baiat pertama, kemudian berikutnya terjadi baiat kedua. Pada kondisi inilah terjadi istilamul hukmi yang mengantarkan Nabi memimpin sebuah entitas Islam, yakni negara Islam di Madinah. Dan dengan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan komunikasi politik dengan para pemimpin dunia pada waktu itu, yakni Raja Heraklius disurati untuk masuk Islam, begitu juga Raja Basan, yakni Yaman, juga masuk Islam, yang pada akhirnya dia masuk Islam.
kemudian juga Raja Muqawqis di Mesir, dan juga raja-raja yang lainnya. Nah, sehingga Madinah menjadi nukto itirkas, titik sentral bagi penyebaran dakwah. Inilah perubahan yang terjadi, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Memang Nabi kita itu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi petunjuk bagi umatnya. Karena itu Nabi menjadi tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. Maka wajib untuk kita mengikuti langkah dakwah beliau. Nah, ketika kita memperhatikan dunia hari ini berada dalam kejahilian modern, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, maka langkah yang dilakukan dakwah adalah dengan cara taghyir, bukan islah, ya, yaitu langkah-langkah mewujudkan perubahan secara fundamental berakar dari ideologi Islam untuk mencabut akar ideologi kufur, yakni kapitalisme, liberalisme, dan kemudian sosialisme. Nah, tentunya dua faktor tadi juga kemudian harus dilakukan, yakni melakukan rekrutmen untuk membangun kekuatan dakwah, kemudian kedua opini umum, ya, untuk menciptakan kesadaran umum, dan kemudian selanjutnya menjadi ra'yul am, pendapat umum di tengah-tengah masyarakat. Nah, langkah-langkah yang seperti ini tidak lain adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses perubahan. Di samping kemudian berkah, maka inilah yang lebih rasional, bisa mengantarkan kepada kondisi yang diharapkan terjadinya perubahan. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.